Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zani Rahmania Yulizar dengan NPM 251000370 dari kelas J. Izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman materi terkait keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang berjudul Transformasi Hukum Perdata Nasional melalui Pembaruan Hukum Perikatan. Hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Sejak zaman kolonial, Indonesia banyak sekali dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Salah satunya adalah Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disahkan pada tahun 1847. Awalnya, Burgerlijk Wetboek ini tidak dirancang untuk penduduk Hindia Belanda atau yang sekarang kita ketahui dengan Indonesia, melainkan hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing, sedangkan bagi pribumi berlaku hukum yang berbeda. Sejak Indonesia merdeka, ada kekosongan hukum yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, sistem hukum Belanda, salah satunya Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini diberlakukan agar kehidupan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat tidak terhenti. Lalu hukum ini menjadi acuan bagi hukum perdata di Indonesia dan tengah mengalami sedikit perubahan dan penyesuaian dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang terus berkembang. Saat ini, banyak sekali perkembangan-perkembangan di berbagai bidang dan melahirkan bentuk-bentuk kontrak dan perikatan baru yang seringkali tidak terakomodasi secara memadai oleh kerangka hukum lama atau hukum yang out of date atau ketinggalan zaman. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan keadilan karena norma-norma lama gagal memberikan perlindungan. Dalam hal ini, isu krusial yang harus menjadi perhatian adalah 1. Pembaruan hukum perikatan. Perkembangan-perkembangan global harus mengintegrasikan kontrak hukum internasional. Dan yang kedua adalah akomodasi hukum perdata Islam. Dalam penyusunan perikatan nasional, hukum perikatan Islam dapat diakui dan disinkronkan, diakomodasi dan disesuaikan sepanjang tidak melanggar. Sebagian prinsip-prinsip syariah yang diadopsi telah memberikan warna baru dalam pengaturan hukum perdata di Indonesia dan menjauhkan kesan bahwa semua hukum perikatan hanya bersumber dari hukum barat. Realita menunjukkan bahwa betapa pentingnya segera menghadirkan hukum perdata nasional yang benar-benar lahir dari nilai, budaya, dan aspirasi bangsa Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah berupaya melakukan pembaharuan terhadap berbagai warisan hukum kolonial. Kitab kodifikasi baik perdata maupun pidana tengah diupayakan pembaharuannya dengan melakukan rekodifikasi dan mengharmonisasikan materi yang sebelumnya tercecer di berbagai pengaturan, sampai akhirnya terangkai kembali dalam satu kitab hukum nasional yang baru agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sekian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.